Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Manjidatmadja, Prodi Informatika, eh, angkatan 2022. NIM saya 2022 103 703. Saya ulangi, 2022 103 703 11066. Ya, saya akan mempresentasikan apa itu bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman ada 3 platform, yaitu platform web, desktop, dan mobile. Nah, eh, pengertian bahasa pemrograman di sini eh, adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman berdasarkan generasi. Nah, di sini ada beberapa generasi. Jadi bahasa pemrograman itu setiap generasinya ada perubahan ataupun tambahan. Nah, generasi ke-1 ada Machine Language. Generasi kedua, Assembly Language. Generasi ketiga, High Level Programming Language. Generasi keempat, Fourth Generation Language. Contohnya SQL. Generasi kelima, Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Uh, Nah, ini generasi pertama, atau Machine Language. Bahasa pemrograman pada generasi pertama lebih berorientasi kepada mesin. Semua program yang dibuat harus dikodekan ke dalam bahasa mesin, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Machine Language sudah jarang digunakan pada masa kini, karena sulit untuk dipelajari dan tidak efisien dalam pengerjaannya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa komputer atau binario yang tersusun hanya dengan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Generasi kedua atau Assembly Language dikembangkan dari generasi pertama pada tahun 1960. Diciptakanlah Assembly Language. Bahasa pemrograman ini memiliki program khusus yang bernama Assembler. Bahasa ini mampu menerjemahkan kode langsung ke dalam bahasa mesin. Kode pada bahasa ini pun memiliki nama yang mudah diingat seperti add, add, sub, move, loop, dan masih banyak lagi. Add, sub, move, loop. Ya, begitu. Nah, generasi ketiga, High Level Programming Language. Kalian pasti pernah dengar bahasa C dan Java. Nah, kedua bahasa tersebut termasuk ke dalam High Level Programming Language. Dikarenakan sulitnya menggunakan Machine Language dan Assembly Language, muncullah bahasa pemrograman generasi ketiga. Generasi ini disebut High Level karena mudah dipahami dan sudah memiliki penerjemahnya sendiri, yang disebut compiler dan interpreter. Nah, ini generasi keempat. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki karakter tertentu dalam bahasa pemrogramannya, serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh dari bahasa pemrograman generasi ketiga adalah Query Language, SQL, QEE, dan Intellect, Report Generator, dan Application Generator. Generasi kelima, bahasa pemrograman dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming dan Very High Level Language. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LISP dan Prolog. Nah, sekarang masuk ke bahasa pemrograman menurut paradigma. Paradigma dapat diartikan sudut pandang atau sudut sekarang dalam suatu persoalan, realitas, dan sebagainya.
Begitu pula dalam pemrograman, ada pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang disebut dengan paradigma pemrograman. Jenis-jenis paradigma pemrograman ada ada 4 jenis, yaitu pemrograman fungsional, prosedural, PBO, deklaratif. Nah, oh ya, yang PBO ini nah, PBO ini kita sering jumpai di Java. Nah, jenis-jenis paradigma pemrograman. Pemrograman fungsional, ya, kita sudah bahas yang itu ya. Oke, lanjut. Pemrograman fungsional. Nah, pemrograman fungsional adalah di mana program dibangun dengan menerapkan dan menyusun fungsi. Ini adalah paradigma pemrograman deklaratif di mana definisi fungsi adalah pohon ekspresi yang masing-masing mengembalikan nilai bukan urutan pernyataan imperatif yang mengubah suatu program. Pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah sebuah paradigma pemrograman yang penamaannya diambil dari pemrograman imperatif berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Prosedur jenis rutin atau subrutin hanya berisi serangkaian langkah komputasi yang akan dilakukan. Setiap prosedur yang diberikan dapat dipanggil kapan saja selama eksekusi program, termasuk oleh prosedur lain atau prosedur itu sendiri. Bahasa pemrograman prosedur pertama muncul sekitar tahun 1957 sampai 1964, termasuk Fortran, Algol, COBOL, PLI, dan BASIC. Pascal dan C diterbitkan tahun 1970-1972. Nah, Pascal ini menurut saya bahasa pemrograman yang sangat-sangat simpel ya guys ya. Soalnya uh, ini paling dasar sekali kalau bahasa pemrograman Pascal itu. Pemrograman berorientasi objek atau bisa disingkat sebagai PBO. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, kelas-kelas ini sering kita jumpai di sintaks-sintaks Java. Nah, nanti kita akan mempelajari Java dan di sana ada kelas, ada objek, ada metode, atribut, dan lain sebagainya. Pemrograman deklaratif. Pemrograman deklaratif adalah paradigma pemrograman gaya membangun strata dan elemen program komputer yang mengekspresikan logika komputasi tanpa menjelaskan aliran kontrolnya. Pemrograman deklaratif sering menganggap program sebagai teori logika formal dan perhitungan sebagai deduksi dalam ruang logika itu. Pemrograman deklaratif dapat sangat menyederhanakan penulisan program paralel. Nah, jadi bahasa pemrograman itu ada bisa diaplikasikan di berbagai platform, contohnya website, desktop, mobile. Nah, ini adalah bahasa pemrograman di website ya, HTML dan CSS. Sebenarnya ini HTML ini bisa disebut tidak sebagai bahasa pemrograman ya, soalnya HTML ini istilahnya kayak strukturnya gitu, uh, struktur website programming. Ada HTML, head, body, habis itu HTML lagi, ditutup dengan HTML, head, title, dan sebagainya lah. Dan CSS. Nah, CSS itu untuk andai kata HTML itu adalah rangkaian rumahnya. Nah, CSS itu ada itu biasanya. Jadi CSS itu renovasiannya lah, istilahnya itu. Nah, Java. Jadi di Java ini bukan hanya uh, bukan cuma
digunakan di desktop atau mobile saja sih. Bisa digunakan di web. Nah, lalu ada Python, lalu ada JavaScript lagi, masih ada JavaScript dan juga ada PHP. Nah, bahasa pemrograman desktop. Nah, yang pertama ada Java, C, C++, Visual Basic. Visual Basic itu jika teman-teman di SMK itu akan ditemukan di kelas 10 di awal-awal bersamaan sama Pascal tadi. Ada C Sharp. C Sharp itu perkembangannya dari C++, tapi C Sharp ini sintaksnya hampir sama kayak Java. Nah, Python, ada Python juga. Python itu lebih ke data science ya, kalau nggak salah. Ada Perl, ada Objective-C, ada Delphi, dan lain sebagainya ya. Ya, itu bahasa programan berbasis Android ataupun, nah, mobile ini kan ada dua platform. Kalau ada Android, ada uh, iOS, iOS ya iOS. Nah, yang berbasis Android ini ada Java, Kotlin, ada juga Dart. Nah, untuk yang berbasis iOS ini ada Swift dan Objective-C. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.